Pernah kebayang gak sih kalau kita bisa tahu apa yang ada di kepala orang lain? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membongkar rahasia seorang mentalis. Bukan buat pertunjukan sulap di panggung loh, tapi untuk mengubah cara kita berinteraksi setiap hari. Dan hasilnya, itu bisa mengubah segalanya. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat ya kan? Apa beneran mungkin kita bisa masuk ke kepala orang lain? Tenang, ini sama sekali bukan tentang sihir atau kekuatan goib kok. Jawabannya, jujur aja, jauh lebih menarik dari itu. Nah, kutipan ini, nih yang ngebongkar semuanya. Membaca pikiran itu sebenarnya adalah kemampuan buat benar-benar berempati dan melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Ini bukan kekuatan super, tapi ini adalah skill. Dan karena ini skill, artinya kita semua bisa belajar. Jadi, kalau bukan sihir, terus apa dong yang menghalangi kita? Jawabannya mungkin agak mengagetkan. Kita ini terlalu sering hidup di mode autopilot. Pernah nggak nyetir pulang ke rumah, tahu-tahu udah sampai aja. Nggak inget sama sekali perjalanannya gimana. Nah, itulah dia musuh utama kita. Oke, sekarang ayo kita bedah masalahnya lebih dalam. Sebelum kita bisa pakai teknik-teknik seorang mentalis, kita harus kenal dulu nih sama musuh kita, si mode otomatis ini. Jadi gini, otak kita itu pinter banget, sekaligus agak males. Biar hemat energi, dia bikin jalan pintas, yaitu kebiasaan. Ini bagus sih, tapi ada efek sampingnya. Kita jadi nggak benar-benar hadir di momen itu. Kita jadi melewatkan bahasa tubuh teman yang lagi sedih, atau peluang bisnis yang mungkin tersirat dalam obrolan santai. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi ada mode otomatis, di mana kita cuma ngejalanin hidup, pasif, reaktif. Di sisi lain ada partisipasi aktif, di mana kita sadar, kita hadir, kita proaktif. Benar-benar kayak bedanya jadi penonton doang, sama jadi pemeran utama di film tentang hidup kita sendiri. Terus, gimana caranya kita pindah dari mode otomatis ke partisipasi aktif? Nah, disinilah kita akan mengadopsi cara berpikir seorang mentalis. Ada 3 pergeseran fundamental yang perlu kita pahami, dan kita akan bahas satu persatu. Oke, pergeseran pertama, dan ini jujur aja mungkin yang paling susah. Alihkan fokus kita. Coba pikirin deh, sering banget kan kita kejebak di kepala sendiri, mikirin, duh penampilan gue gimana ya, atau abis ini ngomong apa ya. Nah, seorang mentalis itu kebalikannya. Semua perhatian mereka tumpah ruah ke orang lain. Ini contoh yang pas banget. Si penulis buku ini lagi dekat sama LeBron James. Wah, kalau kita mungkin instingnya langsung, foto dong, ya kan? Tapi dia berhenti sejenak dan coba mikir dari sudut pandang LeBron. Wah, dia mau pidato nih, pasti lagi tegang, lagi fokus. Minta foto saat itu cuma bakal jadi gangguan. Nah, itulah kekuatan dari fokus keluar. Nah, sekarang lihat bedanya. Beberapa saat kemudian, dia ketemu Patrick Mahomes yang kelihatannya lebih santai. Tapi kuncinya bukan cuma itu. Si penulis ini udah ngobrol duluan, bahkan bikin istrinya Mahomes terkesan. Dia udah ngasih sesuatu, ngasih nilai, duluan. Makanya pas dia minta foto, rasanya pas, energinya enak. Kuncinya, memberi sebelum meminta. Intinya jadi ini nih, latih diri kita buat selalu bertanya, kalau gue jadi dia, apa ya yang lagi gue pikirin dan rasain sekarang? Dengan kita benar-benar coba ngertiin kondisi mereka, cara kita berinteraksi bakal jauh lebih efektif. Oke, pergeseran kedua. Setelah kita bisa ngelihat keluar, sekarang waktunya ngelihat ke dalam. Gimana kita bisa ngerti orang lain kalau kita nggak ngerti diri sendiri kan? Menguasai diri itu artinya kita bisa jadi pawang cuaca di dalam pikiran kita sendiri. Entah itu badai ketakutan, kabut kebiasaan, atau cerahnya motivasi. Dan ngomong-ngomong soal badai, ini dia nih badai terbesarnya. Rasa takut ditolak. Sering banget kita nggak ngelakuin sesuatu bukan karena nggak bisa, tapi karena kita takut dengar kata enggak. Rasa takut ini benar-benar bisa bikin kita lumpuh. Terus, gimana seorang mentalis bisa hadapin penolakan tiap hari? Ternyata, mereka punya perisai rahasia. Ada 3 lapis. Pertama, ciptakan persona. Jadi kalau os si penghibur yang ditolak, itu bukan os permen sebagai pribadi yang ditolak. Paham kan? Kedua, lepaskan diri dari hasil. Yang dirayakan itu bukan hasilnya, tapi keberanian buat mencoba. Dan yang ketiga ini keren banget, percepat waktu. Coba bayangin di kepala kita, rasa sakit karena ditolak, itu udah kejadian kemarin, dan hari ini kita udah baik-baik aja. Udah lewat. Menguasai diri itu juga berarti jadi arsitek buat kebiasaan kita sendiri. Ada konsep keren namanya lingkaran kebiasaan. Setiap kebiasaan kita itu punya 3 bagian. Ada pemicunya, misalnya notif HP. Terus ada rutinitasnya, yaitu buka sosmed. Dan terakhir ada ganjarannya, yaitu hiburan sesaat. Kalau kita paham siklus ini, kita bisa mulai bongkar pasang kebiasaan kita dengan sadar.
Oke, pergeseran terakhir, dan ini yang paling mind-bending. Ini tentang gimana kita jadi sutradara dalam setiap interaksi. Ini bukan soal manipulasi ya, tapi tentang gimana kita secara sadar bisa ngebentuk panggung dan skenario supaya interaksi itu bisa jadi positif buat semua pihak. Contohnya gila banget. Si penulis ini mau mutusin pacarnya, yang sekarang jadi istrinya. Waktu itu kan berarti dia yang pegang kendali kan? Dia yang ngatur narasi. Tapi si ceweknya cuma bilang satu kata. Enggak. Dia nolak buat nerima skenario putus itu. Dan, boom! Seketika itu juga dinamika kekuatannya langsung kebalik 180 derajat. Nah, ini dua teknik praktis yang bisa langsung kita coba. Pertama, kalahkan dengan kebaikan. Kalau ada yang marah-marah, jangan dilawan pakai api juga. Siram pakai air. Hadati energi negatif dengan energi positif. Kedua, beri pilihan. Ini ampuh banget. Waktu kita mau ngarahin seseorang, jangan tanya, kamu mau ngerjain ini atau enggak? Tapi tanya, kamu mau ngerjain bagian A dulu atau bagian B dulu? Mereka jadi ngerasa punya kontrol, padahal kita yang ngarahin. Nah, setelah kita ngebahas ketiga pergeseran mindset ini, sekarang giliran Anda. Waktunya naik panggung, menerapkan semua ini dalam hidup sehari-hari, itulah pertunjukan pertama Anda. Oke, kita rangkum lagi ya. 3 pilar utamanya adalah fokus keluar, yaitu melihat dunia dari kacamata orang lain. Kuasai diri sendiri, yaitu mengendalikan dunia di dalam kepala kita, dan bingkai ulang realitas, yaitu kita yang jadi sutradara narasinya. 3 hal ini adalah fondasi buat kita keluar dari mode otomatis. Dan ini yang paling penting ya, semua ini tuh bukan sekedar trik sulap buat ngakalin orang. Anggap ini sebagai seperangkat alat, toolkit, buat ngebangun hubungan yang lebih tulus, buat ngerti orang lain lebih dalam, dan pada akhirnya buat ngerancang hidup yang lebih efektif dan lebih memuaskan. Jadi, setelah semua ini panggungnya sekarang jadi milik Anda. Pertanyaannya adalah, apa satu trik kecil yang bakal kamu coba hari ini? Mungkin coba lihat argumen dari sudut pandang teman kerja, atau pakai perisai penolakan sebelum nelpon klien penting? Coba deh pilih satu, dan mulailah pertunjukan Anda. Dunia menanti.